Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Linggi. Ibu, mana Mah? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Ibu hapunten ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan saya Siti Hajar dari SMPN 6 Banjarsari. Ini saya akan memenuhi tugas Bu. Kebetulan saya ikut dalam program pemerintah yang CGP Bu. CGP Guru Penggerak. Iya, calon guru penggerak angkatan 11. Kebetulan di sini saya ada tugas demonstrasi kontekstual Bu, untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekolah, kemudian sekolah-sekolah yang di KPK. Mohon mungkin Ibu ada waktu untuk saya bisa wawancara pada Ibu. Mohon maaf ya sebelumnya Bu mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Siti dari SMP 6 Banjarsari ya. Iya. Ya, kalau boleh tahu mata pelajarannya? Saya kebetulan mata pelajaran pendidikan agama Islam Bu. Iya, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Boleh, silakan. Selagi saya bisa membantu untuk kelancaran CGP ya Bu. Iya, CGP. Silakan. Iya. Mohon maaf Bu, tugas demonstrasi kontekstualnya pada modul 3.1 itu Bu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Bu. Ini tentunya ada kaitannya dengan Ibu sebagai kepala sekolah Bu. Bisa dimulai Bu? Iya, boleh, silakan. Yang pertama mungkin Bu yang perlu saya tanyakan pada Ibu, ini tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bu. Bagaimana kepala sekolah mengambil kebijakan-kebijakan ya untuk memutuskan suatu permasalahan ya Bu. Yang pertama mungkin Bu yang saya akan tanyakan, apakah selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Baiklah Bu Siti, selama saya menjadi kepala sekolah ya di SD ini, selama ini dalam mengidentifikasi sebuah masalah, terutama tadi tentang etika atau bujukan moral ya, kasus ini memang merupakan dilema etika bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan ya Bu. Iya. Terlebih dahulu mungkin dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan bujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal ataupun dalam mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut. Ya. Seperti itu Bu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ada bel dulu ya. Iya. Dicat dulu ya Bu. Gantian jamnya. Di sini sedang menggunakan audio mungkin ya Bu. Ya nggak apa-apa. Nah, bisa dilanjut ya Bu? Ya, kemudian selama ini apakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mungkin dalam mengambil kebajikan ya Bu, kita harus mempertimbangkan kedua-duanya, terutama nilai tersebut jangan sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai melihat mungkin nilai kasihan dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun kita harus berusaha juga untuk memperbaiki ataupun untuk menegakkan keadilan dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah ini, terutama yang tadi disebutkan kasus yang dialami ya, seperti itu ya Bu. Kemudian dari paparan yang Ibu jelaskan barusan terkait langkah-langkah Bu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Ya mungkin langkah yang saya ambil itu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Yang pertama mungkin bukan mungkin ya Bu, saya melakukan dengan cara berkomunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atau bibit permasalahannya itu seperti apa. Mungkin dengan cara yang pertama itu berkomunikasi, kemudian dengan mengambil surat, atau bukan mengambil surat, maksudnya ada komunikasi secara kedinasan juga, yaitu untuk pemanggilan secara intern dengan memberikan surat kepada yang tertentu atau yang berhubungan dengan yang tadi bila teguran. Nah, bila untuk ataupun selanjutnya bila teguran ataupun surat tidak dapat diindahkan, maka langkah selanjutnya mungkin saya konsultasi dengan para pengawas, MKKS, kemudian KCD, BKD, dan bila tetap tidak ada usaha ataupun niat baik untuk diperbaiki. Jadi mulai dari tahapan yang mungkin kami usahakan dari komunikasi, pemanggilan, setelah itu jika tidak diindahkan baru untuk naik ke atasan kami juga, jadi seperti itu. Ya, kemudian selama ini ya Bu, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu alami di sekolah Ibu gitu Bu? Oh, yang efektif gitu ya Bu, yang benar-benar di dilema yang ada di sekolah kami itu mungkin dengan adanya komunikasi Bu, komunikasi. Namun bila tetap tidak bisa diajak berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan baik, maka teguran ataupun peringatan di sekolah kami akan selalu diberikan, karena untuk hal yang lebih positif lagi pada pihak ataupun pada situasi-situasi tertentu, dan untuk memberikan kebijakan tersebut harus benar-benar dikomunikasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu. Luar biasa ya Ibu dalam pengambilan keputusannya. Kemudian Bu, selama ini apa ya yang menjadi tantangan Ibu dalam, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu kan ada sebuah tantangannya ya Bu. Apa kira-kira yang menjadi sebuah tantangan Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan pada kasus dilema ITK ini Bu? Ya pasti setiap dilema itu ya Bu, pasti juga adanya hambatan, tantangan ya. Memang tantangan itu selalu ada, tetapi kita harus selalu optimis bahwa kita bisa melewati setiap tantangan itu. Mungkin yang kasus sesulit apapun, kita tetap yang pertama harus menjalin komunikasi ya Bu, komunikasi sehingga kita selaku mungkin pimpinan ataupun bekerja sama dengan rekan guru yang lainnya mempunyai satu visi di sekolah ini. Nah, bila nilai kasih sayang yang kita berikan sudah berhasil, maka kita bisa berikutnya untuk menindaklanjuti nilai-nilai kebajikan lainnya untuk menegakkan keadilan di sekolah kita. Tetap rasa kasih sayang ya Bu, kita menggunakan hati nurani kita. Kemudian Bu, Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada hari itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu berupa bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk dilema yang berikutnya atau untuk pertanyaan yang berikutnya ya Bu, tidak ada jadwal tertentu mungkin ya Bu dalam menyelesaikan kasus yang dilema seperti yang dihadapi, karena kita bukan berarti tidak dijadwalkan, tapi kita tidak ada jadwal tertentu. Maksudnya kita fleksibel, biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu tersendiri. Jadi dilihat dari kasusnya
Kemudian kita mengambil keputusannya tidak harus diselesaikan langsung di tempat itu, ya, tetapi kita juga melihat sebagaimana rumitnya, karena perlu adanya pertimbangan juga, Bu. Tidak seenaknya ataupun tidak semena-mena kita memutuskan pada saat itu juga ataupun di tempat itu juga, tetapi kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bahkan kita juga sering bukan sering tentunya berkomunikasi dengan guru-guru yang lainnya. Seperti itu. Kemudian Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kasus pada dilema etika, Bu? Yang paling mempermudah, faktor yang saya hadapi selama ini, mungkin hal yang mempermudah itu dalam mengambil keputusan, ya Bu, dalam kasus yang ataupun dilema pada sekolah kami, karena selalu ada diskusi antar kepala sekolah, ya Bu, dan para wakil kepala sekolah, juga tidak luput dari warga sekolah yang sangat antusias dan sangat mendukung sekali. Juga dukungan tidak lupa ataupun pembinaan selalu dari para pengawas. Oh iya Bu. Contohnya ya seperti penyelesaian kasus anak-anak, ya Bu, tentunya itu harus dirundingkan dulu dengan setiap warga sekolah, ya Bu. Ya, jadi pengambilan keputusannya tepat dan cepat, ya Bu. Jadi tidak hanya saya yang mengambil keputusan setiap dilema ataupun segala sesuatu, tetap kita berkomunikasi, mufakat, baru kita bisa segala sesuatu menanganinya. Jadi tidak serba instan, ya Bu, diproses dulu dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah ya Ibu yang Ibu pimpin? Ya banyak ya Bu, pengalaman dari pengalaman yang terbelakang ataupun yang dihadapi sekarang ini. Mungkin yang pertama itu sebagai seorang pimpinan, mungkin ya Bu, kita harus tetap tegas, mungkin seperti itu ya Bu, dalam mengambil keputusan. Walaupun dari berbagai warga ataupun rekan sekolah pasti mengeluarkan pendapat, tetapi kita juga tetap mufakat dan kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Sehingga untuk kedua nilai yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Tetap kembali lagi kepada perasaan dan kemanusiaan kita, ya Bu. Jadi jangan tidak ataupun saya tidak merasa saya seorang pimpinan, saya harus seperti ini, tidak, tapi tetap nilai kemanusiaan itu yang ditegakkan. Tapi tetap Bu harus tegas, mungkin seperti itu. Jadi komunikasi tetap nomor yang pertama ya, nomor satu ya Bu. Ibu terima kasih banyak, saya sudah dikasih waktu untuk bisa mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di sekolah yang Ibu pimpin ya. Sekaligus juga ini menjadi pembelajaran bagi saya juga. Kalau sekiranya saya suatu saat diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin, mudah-mudahan saya juga bisa seperti Ibu, bisa menyelesaikan dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah dengan tegas, dengan musyawarah, dengan mufakat, dan dengan cara-cara terbaik yang bisa Ibu lalui dan laksanakan. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya mengganggu waktu dinas Ibu ya di sekolah. Dengan senang hati, mudah-mudahan bisa membantu dan mudah-mudahan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin, amin. Dan dapat mengaplikasikannya. Dengan silaturahmi ini juga mudah-mudahan kerjasama kita di sekolah, mungkin Ibu di sekolah dasar dan saya di sekolah menengah pertama, itu bisa menjadikan sebuah acuan untuk nanti siswa-siswa dari SD Ibu bisa melanjutkan masuk ke sekolah yang
sekolah saya ya di SMPN 6 Banjarsari. Iya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akan permisi dulu Bu. Ya. Lain waktu mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi lagi dengan Ibu. Sehat-sehat semuanya Bu. Iya. Salam untuk guru-gurunya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.